hutan Amazon. Negara dengan mayoritas penduduk beragama Katolik ini memiliki semboyan La Unión es la Fuerza, persatuan adalah kekuatan, dan menjadi negara penghasil coca dan timah terbesar di dunia. Bagi atlet sepeda gunung, jalur paling berbahaya yang menjadi tantangan mereka ada di wilayah Bolivia, yang disebut dengan jalur death road. Sekarang ini Bolivia memiliki salah satu persentase tertinggi kekerasan dalam rumah tangga di Amerika Latin. Di samping kondisi politik dan korupsi yang membuat ekonomi negara ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Mari angkat Bolivia dalam doa kita. Biarlah Tuhan mencurahkan hujan pertobatan dan pemulihan atas bangsa ini. Bolivia, you will never be the same again. Amin. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita ucapkan Salam 3 kali untuk Bolivia. Salam Bolivia, Salam Bolivia, Salam Bolivia. Tuhan, kami percaya kasih-Mu begitu besar atas bangsa ini, Bapa. Kami meminta Tuhan pada pagi hari ini Tuhan dengan sepakat curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan atas bangsa Bolivia. Karena kami percaya di saat Roh Kudus-Mu bergerak Tuhan menjamah bekerja luar biasa atas bangsa ini. Bangsa ini akan mengalami transformasi. Bangsa ini akan mengalami kebangkitan bersama Engkau. Segala hal-hal yang tidak berkenan Tuhan kami percaya semuanya akan diubahkan di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan kekerasan Kau ubahkan menjadi kasih. Keterbelengguan Kau ubahkan menjadi kelepasan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kemenangan terjadi atas bangsa Bolivia Bapa. Roh takut akan Tuhan tercurah atas setiap pemimpin pemerintahan yang ada Tuhan di bangsa ini Bapa. Sehingga apapun Tuhan yang mereka rencanakan, mereka programkan, semuanya membawa kebaikan, kesejahteraan dan kemakmuran atas bangsa Bolivia Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami perkatakan Tuhan, bangkitlah gereja Tuhan di Bolivia. Kiranya mereka mampu bekerja dengan kuasa-Mu lebih dahsyat lagi. Terlebih-lebih lagi di hari-hari akhir zaman ini Bapa. Pengenalan yang benar akan Kristus mencengkram erat seluruh penduduk di bangsa ini. Mereka memiliki keberanian yang teguh, keberanian ilahi yang daripada-Mu untuk mewartakan Injil keselamatan yang daripada-Mu kepada seluruh pelosok di bangsa Bolivia ini Bapa. Kami akan melihat Tuhan transformasi besar terjadi, kasih-Mu melingkupi segala sesuatunya sehingga setiap pelanggaran-pelanggaran yang ada akan diubahkan di mana pemulihan Kau nyatakan atas seluruh bangsa Bolivia. Dan kami percaya Bapa, kemenangan, sukacita, damai sejahtera bahkan keselamatan ilahi mengambil bagian atas bangsa Bolivia. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Yesus. Salam Indonesia, Salam Indonesia, Salam Indonesia. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu cukup atas bangsa kami Bapa, yang akan memampukan bangsa kami untuk terus berdiri kokoh dalam iman, pengharapan dan kasih hanya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang mampu mengubahkan seluruh apapun yang ada di bangsa kami. Kami akan terus melihat transformasi besar terjadi, perubahan terjadi di seluruh 7 gunung yang ada di bangsa kami. Kami akan melihat kemenangan Kau nyatakan atas bangsa kami. Bangsa kami akan diliputi dari kemuliaan demi kemuliaan bersama Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami percaya Bapa, sukacita dan damai sejahtera-Mu melimpah atas Hong Kong, China dan Mako Bapa. Lawatan Roh Kudus-Mu juga tercurah atas ketiga bangsa ini, yang akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, berhikmat akan Tuhan, berkebijaksanaan akan Tuhan. Dan kami akan terus melihat Bapa, kuasa kemuliaan-Mu Kau nyatakan sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas bangsa-bangsa ini. Terpujilah Kau kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk para pemimpin rohani kami Tuhan, mulai dari Pastor Johan Handoyo, Ibu Betty, Pastor Heriko beserta Ibu Lydia, bahkan Pastor Jimmy beserta Ibu Linda, yang terus berjaga-jaga atas setiap aspek kehidupan kami. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu, lingkupi hamba-Mu dengan kemuliaan-Mu. Kami akan terus melihat Bapa, sinergi yang excellent Kau nyatakan atas pelayanan-pelayanan hamba-Mu, di mana hikmat kebijaksanaan akan semakin mencengkram erat kehidupan pelayanan hamba-Mu Tuhan. Dan melalui pelayanan-pelayanan hamba-Mu Bapa, kami percaya setiap domba-domba yang dipercayakan akan hidup dalam kebenaran-Mu, akan selalu dituntun dalam visi dan misi-Mu, dan mereka akan menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah Kau kekal selama-lamanya. Berkat-berkat surgawi tercurah melimpah Tuhan atas setiap para pemimpin rohani kami. Salam BIC Hong Kong,
Salam BIC Hong Kong, salam BIC Hong Kong. Kami percaya Tuhan, bila BIC Hong Kong ada sampai saat ini bukan karena kuat gagah kami, tapi karena roh-Mu yang besar yang ada pada gereja-Mu Bapa. Bangkitkan gereja-Mu lebih lagi Tuhan untuk menyerukan suara kebenaran-Mu Bapa. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan untuk mengimpartasikan kasih-Mu yang daripadamu kepada seluruh jiwa-jiwa di luar sana. Sehingga melalui pergerakan gereja-Mu Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Kami akan terus melihat Bapa, umat-umat-Mu dibangkitkan dengan pengenalan yang benar akan Kristus, sehingga mereka bisa dimampukan menjadi umat-umat yang menjadi pelaku firman Bapa. Dan kami akan terus melihat kedewasaan rohani itu terjadi atas setiap umat-umat-Mu di gereja-Mu Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan pujian kami, Engkaulah Tuhan kemuliaan kami. Kami percaya Bapa, di saat pujian-pujian dinaikkan, di saat sahabat-sahabat dinaikkan, kerajaan-Mu nyata di tempat ini. Amen. Jadilah Tuhan seperti apa yang Kau kehendaki di ibadah-Mu, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu ya Allah Roh Kudus. Di dalam kuasa nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Saya persilakan kembali duduk hamba Tuhan. Kita ada karena kebaikan Tuhan, amin. Kita ada karena kemurahan Tuhan. Sebab itu Rasul Paulus mengingatkan setiap kita, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Yuk sama-sama kita bawa hidup kita, kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku,
Jemaat Tuhan untuk bangkit bersama-sama. Mari bawa hati.
janjimu ya dan amin. Datanglah kerajaan bertempat ini seperti surga. Jiwa kami bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan, yang siap bersorak-sorai bagi Yesus. Bersama-sama dengan saya katakan haleluya. Kasih-Nya di tengah badai yang bergelora, timbal sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Kita mau lebih lagi menari buat Tuhan. Ya. Haleluya. Kita mau berjoget ria buat Tuhan. Amin. Karena kita bersuka cita. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita menari buat Tuhan lebih lagi. Yes.
Bapak Ibu, kita mau merasakan kasih sayangnya Tuhan lebih lagi. Kita percaya Tuhan ada di dekat kita dan kita mau bersandar sama Tuhan. Apapun permasalahan saudara, taruh dulu. Kita mau bersandar sama Tuhan. Karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan sudah anggap kita anaknya gitu. Yuk kita dengan sungguh kita katakan, sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Katakan sekali lagi Bapak Ibu, sayang, sayang. Tuhan sayang sama kita semua Bapak Ibu. Rasakan kasih sayangnya Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu, untuk cinta-Mu atas kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mari Bapak Ibu, saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Kami percaya karena orang kamu sayang Tuhan. Saat kami menjadi anak-anak Engkau, kami percaya, kami berani berkata, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Ini doa kami siang hari ini Bapak. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sambil bangkit bersama-sama katakan, kalau kami hidup, kami undang hamba-Mu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Aku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Yuk angkat tangan kita. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari katakan, ku hidup hanya percaya. Kau yang berjanji setia, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu, Katakan dengan semangat, ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Amin. Kesesakan seluruh hidupku dalam genggaman, mari katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menyertai. Katakan,
kita yang luar biasa. Haleluya. Kasih salam kiri kanan, bilang kamu disayang Tuhan. Ya, katakan amin. Tepuk tangan buat tim Praise and Worship. Semua penari, choir yang sudah melayani kita. Yuk silakan duduk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Katakan amin saudaraku. Yes, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya, Tuhan mau kita menyediakan tempat kudus. Boleh hurufnya diberesin sebentar. Yes, ya tempat kudusnya bagi Allah. Coba saya kirim dulu. Oke, saya kirim PDF-nya aja ya. Mudah-mudahan bisa ya. Ke Pastor Jimmy ya. Ke siapa? Ke Linda. Ke Joyce Sam ya. Sorry ya. Ke Joyce Sam. Yes. Oke. Joyce Sam kok hilang di sini? Aduh. Ke siapa? Ke Lili deh. Ini ada Lili nih. Lilinya ada nggak? Nggak ada ya. Tadi pagi udah datang. Oh, ke itu deh Pak Handoko ya. Ke Ciwidey juga bisa ya. Keliling-keliling dulu nih. Ke Handoko aja ya Pak Handoko ya. Karena hurufnya berantakan supaya enak dilihat aja. Pak Handoko oper lagi ya. Seperti kita main bola ya, nggak apa-apa ya. Cetes gitu ya. Pak Handoko oper ke siapa? Ke Ibu Linda atau ke Cilili? Boleh? Silakan. Pak, bebas ya. Yes. Oke, baik. Jadi dengar, ya, Tuhan mau kita menyediakan tempat kudusnya bagi Tuhan. Ya, Tuhan mau kita menyediakan tempat kudusnya bagi Dia. Karena Dia mau datang kepada kita gitu saudaraku. Jadi dengar, hari ini engkau tuh disayang Tuhan. Jangan gak percaya bahwa engkau disayang Tuhan. Katakan amin. Coba kasih salam, bilang percaya abis. Bilang percaya abis. Allah disayang Tuhan, katakan amin. Kamu disayang Tuhan. Baca dulu. Loh, dasarnya apa Pak? Dasarnya firman Tuhan, gak ada yang lain. Dasarnya firman Tuhan, gak ada yang lain. Katakan amin. Ya, jadi tolong kasih ke multimedia ya nanti PDF-nya. Jadi dasarnya tuh firman Tuhan, nanti kita lihat. Dan terbukti dari apa? Dari Tuhan mau datang kepada kita. Jadi ini renungkan, Tuhan mau mendatangi kita. Dan Tuhan tuh mau tinggal bersama dengan kita. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Jadi seringkali kita berpikir bahwa Allah hanya hadir di gereja. Di tempat-tempat yang dipakai untuk ibadah. Ya betul, karena ada 2-3 orang berkumpul. Tapi dengar, di tempat-tempat tertentu betul Tuhan ada. Gereja, altar, atau saat ibadah. Namun di ayat ini nanti kita baca sama-sama. Justru ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan mau tinggal dalam kehidupan kita. Katakan amin. Coba kita buka ayatnya. Keluaran 25 ayat 8. Ini dia nih. Thank you ya semuanya. Yuk kita baca sama-sama. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Katakan tempat kudus. Aku harus sediakan untuk Tuhan tinggal. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Jadi sampai di sini engkau menangkap ya bahwa firman-Nya mereka itu siapa? Kita semua harus membuat tempat kudus bagiku. Untuk apa? Tuhan tinggal di tengah-tengah kita. Nah dengar, jadi seringkali kita berpikir bahwa Tuhan tuh cuma ada di gereja. Sehingga kita lupa bahwa sesungguhnya Tuhan itu Dia juga ada bersama dengan kita. Dia rindu, katakan rindu. Ya, Dia rindu tinggal diam di tengah-tengah kita. Katakan amin, saudaraku. Ya, Allah rindu diam di tengah umatnya, bukan sekedar dikunjungi seminggu sekali. Seringkali kita datang ke gereja dan kita cuma seminggu sekali. Sesungguhnya Tuhan itu mau tinggal dalam kehidupan kita. Nanti kita
ada baca ayatnya. Kita tuh bait Allah. Katakan amin ya. Jadi dengar, sebenarnya ini bukan gereja sebutnya. Coba sama-sama bilang rumah Tuhan. Nah, lebih enak. Yuk kita ke rumah Tuhan. Siapa yang gak mau ke rumah Tuhan? Yuk kita ke rumah setan. Oh, gak mau. Betul ya. Yuk kita ke rumah Tuhan. Berarti apa? Di rumah Tuhan kita harus bisa nikmati Tuhan. Katakan amin ya. Nah pertanyaannya, apakah kita sudah menyediakan tempat bagi Allah untuk Allah tinggal dalam kehidupan kita? Itu dulu pertanyaannya. Apakah engkau dan saya sudah menyediakan? Saya ingat waktu lebaran kemarin, istriku bilang begini, Hani, nanti besok kan lebaran, aku mau masak ketupat sayur, sama rendang, sama sambal kentang gitu ya, kentang goreng, sama ayam opor. Oh ya, terus saya mau undang keluarga saya. Siapa aja? Dia sebut, banyak juga. Nanti mereka juga bawa makanan. Oh begitu. Besokannya saya sediakan tempat buat mereka. Saya cuci, itu bel untuk kita serius ya. Saya cuci teras rumah, karena kan pembantu udah pulang. Jadi kami jadi osin, begitulah ya. Semua saya lap, bangku-bangku, meja, semua kaca. Karena apa? Ada tamu datang. Saya mau tamu nanti datang kerasa di rumah saya. Dan dia duduk dengan nyaman, semuanya bersih. Semua saya lap. Dan gak ada pembantu, memang kita udah pada pulang. Terus saya lihat, saya punya 3 pot, itu di seberang rumah saya, itu ada tembok gitu ya. Jadi saya taruh pot, dan 3 pot ini udah pada beranak. Itunya, tanaman lidah mertua. Kasihan ya mertua ya, ada tanamannya ya. Lidah mertua yang mini. Dan saya lihat udah pada gemuk, saya lihat jam, masih ada waktu, keluarga belum datang. Saya pergi ke toko tanaman. Saya bilang, Pak, tolong ini dibagi dong jadi pot, beberapa pot, dan tolong diatur. Dia bilang, wah ini bisa banyak Pak, nggak apa-apa. Dapat 12 pot. Waduh, wah Bapak luar biasa, 3 pot jadi 12, dia bilang beranak gitu ya. Wah puji Tuhan, saya hiasin rumah saya di terasnya, 12 pot. Potnya warna putih gitu ya. Saya suka tanaman. Istri saya nggak suka. Istriku suka masak, saya nggak suka. Saya sukanya habisin makanan gitu ya. Jadi saya suka, saya taruh itu semua. Kenapa? Saudara saya mau datang. Nah, sudahkah engkau siapkan rumah buat Tuhan tinggal bersama dengan kita? Nanti kita lihat poin-poinnya lagi. Ya, next lagi, lihat. Prepare the way for the Lord. Ya, tolong PPT-nya. Yes, perhatikan. Allah, ya, oke, nggak apa-apa. Yes, next lagi. Yes, stop, mundur. Lihat, perhatikan. Allah menginginkan kedekatan dengan kita, bukan jarak. Tuhan mau dekat denganmu. Katakan sama-sama, Tuhan mau dekat sama kamu. Coba kasih salam, biar mantap. Bilang, Tuhan mau dekat sama kamu. Jadi Tuhan tangannya itu terbuka, dia mau dekat dengan kita. Lihat ini. Tapi kalau iblis, dia maunya kita jangan dekat sama Tuhan. Makanya sesuatu yang menarikmu untuk engkau enggak rajin ibadah, itu setan, iblis. Membuat engkau jauh sama Tuhan, itu iblis. Makanya engkau harus ngerti, Allah maunya dekat dengan kita. Katakan amin. Allah maunya dia sama-sama dengan kita. Waktu kita senang, Allah mau sama-sama kita senang. Jadi bukan inisiatif kita, tapi dia sendiri yang mau datang sama kita. Waktu engkau nangis, Allah juga mau ikut apa? Nangis sama Tuhan. Apa yang benar? Oh ayatnya banyak. Aku tahu penderitaanmu dan aku juga merasakan penderitaanmu. Jadi dengar sampai di sini, Tuhan tuh mau dekat dengan kita semua. Cuman pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan diri kita ya untuk dia bisa memakai kita. Oke, next lagi. Mari perhatikan, lihat ini. Ayat ini tidak berkata Allah ingin umatnya datang kepadanya, enggak. Tapi Allah ingin tinggal di tengah mereka. Tepuk tangan yuk buat Allah kita.
Coba bilang sama-sama, Tuhan Yesus, bilang, terima kasih Engkau mau tinggal dalam hidupku. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Jadi kebenaran firman Tuhan, Allah mau tinggal dalam kehidupan kita. Ini engkau pegang aja. Allah mau tinggal, jadi engkau gak perlu lagi mau cari kemana-mana. Karena sebenarnya tubuhmu adalah bait Allah. Kalau engkau mengerti ya, dan Allah mau tinggal. Kita gak usah cari siapa-siapa. Allah sendiri yang mau tinggal sama kita. Lihat ini. Ini menunjukkan Allah bukan pribadi yang jauh. Tuhan engkau tak jauh, dekat, bahkan dekat, dekat di hatiku. Ya, katakan sama-sama, Tuhan dekat di hatiku. Jadi kalau engkau butuh pertolongan, cukup ngomong apa? Bapa tolong saya. Saya pernah kesaksian gak sih di sini? Tapi ini off the record ya, tapi ya gak apa-apa juga lah. Tapi engkau jangan ngiri ya, please. Anak saya ngomong begini, Pak mau bayar uang les gambar. Gitu. Oh berapa Jess? 600.000 Pak. Saya ambil HP, saya transfer. Gagal. Artinya apa? Bilang, jangan usir setan. Jadi kalau engkau mau transfer gagal, jangan dalam nama Yesus. Setan pergi. Enggak, duit lu tuh enggak ada. Ngerti? Ya, enggak usah banting HP, beli HP baru, enggak. Kalau mohon maaf, itu ATM baik, suka sopan ya. Mohon maaf ya, enggak bisa transaksinya. Jadi berapa Jess? 600.000, oke, saya transfer. Hah? Gagal. Jess, boleh nggak besok? Saya bilang gitu. Kenapa Pak? Error nih, saya bilang aja error gitu ya. Besok pagi terakhir ya Pak? Oke. Waduh, saya bilang ya Tuhan, ATM-ku 600 aja nggak ada. Saya cek saldo, 89.000. Ya, saya memang jarang cek saldo. Saya tahu uang saya berlimpah di sorga. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Kasih tahu kiri kanan. Bilang, saldo lu ada berapa? Bilang, saldo kamu ada berapa di ATM? Ya, tenang aja. Uangmu, uang saya limpah di sorga. Cuman cara nariknya tuh gimana? Ya enggak? Saya pucat juga. Aduh. Habis makan buah, nonton TV, saya taruh di piring. Terus saya cuma ngomong gini, taruh di tempat cucian gitu. Terus saya jalan, saya cuma ngomong gini, Bapak tolong saya. Nih. Allah bukan pribadi yang jauh. Jadi kalau engkau doa di rumah, jangan, Bapak, jangan. Itu bapaknya budak namanya. Cukup Bapak tolong saya. Doa saya cuma gitu, Bapak tolong saya. Saya nggak ngomong gini, Bapak tolong saya, bagi duit dong. Enggak. Bapak dekat sama kita. Waktu anak saya ngomong, Pak, transfer dong Pak uang les melukis gitu ya. Bapak di surga tahu, Allah kita tahu, anak kita lagi minta sesuatu. Dan waktu saya transfer, terus kan ada Bapak dekat sama saya. Coba bilang kiri kanan, Bapak dekat sama kamu. Bilang Bapak dekat sama kamu. Katakan amin. Bilang kiri kanan, jangan ke tempat macam-macam. Bilang, jangan ke tempat macam-macam. Oh Bapak dekat sama kita. Katakan amin. Jangan ke tempat macam-macam. Saya pinjam koping sini, koping. Habis saya cari laki-laki, kok nggak ada sih. Cuman kok apa sini. Laki-lakinya di belakang sini koping. Apin atau aping? Apin ya. Allah tuh dekat sama kita. Nih Allah dekat sama kita. Kayaknya Apin yang pegang saya deh. Nanti di foto orang curiga lagi Pak. Lebih baik gini aja. Apin yang pegang saya. Kan Allah bersama saya. Lihat. Mantap. Asik gak? Ada Allah di samping kita. Kalau kita ngerti nih, terus. Jangan dilepas ya.
Jangan ke tempat macam-macam. Jangan ke panti pijat. Ngerti enggak? Ada Allah nih. Ke tempat judi. Ke tempat yang ngaco-ngaco. Pinjam dulu ya. Saya nggak buka sih, pinjam aja. Jangan nonton film porno. Allah lihat. Allah ngomong, nak, ngapain kamu? Ngerti saudaraku? Jangan cecet marah-marah kesel-kesel. Allah lihat loh. Kau nangkap ya? Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Puji Tuhan kembali HP-nya. Oke, thank you ya Kopin. Tepuk tangan buat Kopin ya. Jadi waktu transaksi uang itu gagal, saya ngomong gini, Bapak tolong saya. Istriku nggak tahu, anakku nggak tahu, yang tahu cuman saya. Dengerin ya, ini kesaksian. Jadi tolong, kalau menara doa boleh, doa keras. Tapi juga jangan terlampau keras. Apalagi kalau ruangannya kecil. Kami punya pendoa Ibu Jen namanya. Nggak tahu ya dia dengar nggak nih di Facebook ya. Ya nggak apa-apa kalau dia dengar. Itu suaranya menggelegar. Bapak di surga. Kebetulan dia orang Kalimantan. Gitu ya, orang Kalimantan Manado begitu. Jadi di menara doa ruangan kecil, kalau dia udah doa, kuping saya begini nih. Karena dia di samping saya. Ya udahlah apa boleh buat. Tapi sesungguhnya Bapak kita tuh Bapak yang dekat. Dengarin ya. Malam saya ngomong, Bapak tolong saya. Udah saya tidur, hati saya gelisah, tapi saya tidur aja. Bangun pagi, ada buah lagi di meja, saya makan buah. Terus saya taruh lagi tempat cuci piring, terus saya jalan, mau olahraga, Bapak tolong saya. Coba sama-sama ngomong, Bapak tolong saya. Cuman 3. Ya, jadi kadang kita boleh minta detail. Kalau engkau mau minta uang, doanya gimana? Bapak tolong saya lagi butuh uang. Udah ngomong gitu, jangan Bapak tolong saya. Berkati gereja BIC Hong Kong. Ya. Ujung-ujungnya bagi duit dong Tuhan gitu ya. Kami berdoa buat Pulau Kalimantan Tuhan. Padahal ujung-ujungnya minta duit. Jangan begitu. Tapi kali itu saya cuma ngomong gini, Bapak tolong saya. Udah habis makan buah, saya siap-siap mau olahraga, saya jalan pagi. Pulangnya teman saya ajak ngopi. Kami berempat di mobil, saya yang nyetir. Habis ngopi, sarapan, ada suara di hati. Kamu cek saldo. Hah? Cek saldo? Ada teman saya di belakang ada lagi, sambil saya nyetir, belum keluar jalan raya, saya buka diam-diam M-banking saya. So aku tahu, saya kemasukan uang 153 juta rupiah. Ini sorry ya, saya ngomong angka. Saya nggak lagi ngomong ngaco-ngaco. Saya kaget minta ampun. Nggak ada pengirim. Tapi saya mau tebak-tebakan. Ya, ini bukan jemaat ini yang ngirim saya. Saya telepon, Shalom Pak. Sorry Pak, Bapak ada kirim uang ya ke saya. Terus dia ketawa. Iya Pak, sorry, harusnya kemarin. Tapi sekretaris saya sibuk, dia baru kirim hari ini. Gitu loh. Dia ketawa, haha. Terus saya tanya, Pak ini uang apa Pak? Gitu loh. Saya harus tanya dong, ya uang untuk gereja apa untuk saya? Oh itu uang untuk Bapak. Kenapa Pak? Gak tahu aja Pak, pingin transfer. Lihat ya, Bapak kita tuh dekat. Terus dengerin saudaraku, saya ngomong sama bapaknya, Bapak tahu enggak? Semalam baru kejadian, anak saya mau minta transfer 600.000, gagal. Saya kirim screenshot semalam saldo saya. Tinggal 89.000 atau 98.000 saya kirim. Dia kaget terus dia ngomong gini, aduh Bapak emang disayang Tuhan. Saya ngomong apa? Enggak Pak, Bapak yang disayang Tuhan. Enggak Bapak. Karena buat saya kamu juga disayang Tuhan. Karena kok kamu bisa suruh. Dan saudaraku dengerin ya, saya terkaget-kaget dengan mujizat itu. Itu beberapa tahun yang lalu. Bilang kiri kanan, jangan minta uang sama Pak Elias, bilang. Ya, itu udah berapa tahun yang lalu. Ya, saya natap kalian curiga nih. Nanti minta didoakan Pak Pendeta. Saya kurang bagi dikit Pak ya. Jadi dengar, Bapak kita tuh dekat. Saya nggak ada pakai
Saya nggak pakai doa apa-apa. Oh, saya tetap kembalikan persepuluhan. Saya cerita ke istri saya. Kami kaget semua. Tapi saya nggak boleh ngulang. Waktu saya susah, Bapak tolong saya. Terus nggak ada apa saya ngomong, nggak boleh. Rupanya memang saat itu ada rancangan Tuhan. Salah satunya saya ada cicil tanah janji iman untuk gereja. Saya bilang saya mau janji iman tanah untuk gereja 12 bulan di Oki perbatasan Palembang Lampung. Gerejanya miskin, ada tanah dijual. Tanahnya punya siapa? Tanahnya punya bapak ini di samping gereja. Gerejanya udah gubuk, yang punya tanah di sampingnya gereja yang gubuk punya bapaknya. Bapaknya rumahnya juga jelek gitu loh. Lihatin, bapak yang rumahnya jelek punya hati kasih tanah untuk gereja. Dan dia jual cuman 40 juta. Tanahnya lebih dari, tanahnya hampir 300 meter. Sorry ya, 14 kali 52, berapa? Siapa yang pintar matematika? 14 kali 52. Ketahuan kalian semua sama ya. Enggak, matematika saya 8 loh ya, jelek-jelek begini ya. Nah, singkat cerita, saya juga terpukul, ya ampun Bapak ini yang sederhana kasih tanah untuk gereja 14 kali 52 dengan harga kurang lebih kalau nggak salah 40 juta. Dan saya tergerak, saya ambil setahun sekian, saya bilang. Dan kemudian saya janji, nanti kalau gereja dibangun, namanya Bapak Saragi. Bapak Saragi, rumah Bapak juga kami akan renov. Tapi enggak bangun total kayak gereja nanti. Wah, semua tepuk tangan, ini janji saya. Saudaraku, apa yang terjadi? Uang itu datang buat saya yang tadi, yang mujizat tadi. Dan saya bayar janji iman saya ke Bapak ini. Terus saya tanya, Pak, tanahnya udah lunas belum? Belum Pak. Loh, yang kemarin janji iman belum pada ngasih Pak. Waduh, kurang berapa? Segini, banyak juga. Terus gimana? Ya, Pak Pendeta aja dia yang lunasin. Ya ampun, saya udah kasih janji iman, dia ngomong begitu. Pak Pendeta aja dia yang lunasin. Kok kayaknya dia tahu saya baru terima mujizat. Udah saya lunasin. Tepuk tangan dia buat Allah kita ya. Dan saya ngomong di depan mimbar di gereja GBI The Bridge. Bapak Ibu, saya cerita. Yuk kita uruk, kita saweran, kita kumpul uang, kita bangun gereja itu. Gereja itu sekarang sudah dibangun. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Kita kumpul uang dari April, Mei, Juni terus. Pembangunan dimulai dari bulan Oktober dan kemarin bulan Maret udah selesai, udah dipakai. Segala kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan dia buat Allah kita. Itu luar biasa sekali. Jadi dengarin, Allah itu dekat dengan kita. Allah bukan pribadi yang jauh. Makanya engkau gak usah cari-cari hamba Tuhan. Allah tuh dekat sama kita. Allah rindu hubungan yang intim. Katakan hubungan yang intim. Allah ingin hadir dalam kehidupan sehari-hari kita. Katakan hubungan intim. Tuhan mau kita tuh dekat, ada relasi. Katakan amin. Makanya hari ini pastikan engkau sudah membangun rumah itu untuk Tuhan. Ada orang datang ke gereja kosong, gak dapat apa-apa. Karena apa? Yaitu rumahnya penuh dengan kotoran-kotoran. Yaitu hati kita. Kalau rumah saya penuh dengan kotoran dan tamu datang, mereka gak betah. Dan mereka gak mau tinggal. Ya, dan mereka pasti gak lama-lama di rumah saya. Mereka kepingin cepat pulang. Tapi Allah dia rindu dengan kita. Oke, next lagi. Lihat, tempat kudus harus disediakan. Katakan amin. Allah berkata, baca sama-sama, mereka harus membuat ya rumah tempat tinggal untuk Allah. Artinya ada tanggung jawab kita. Bagaimana supaya Allah tinggal bersama dengan kita, ada tanggung jawab. Kita bisa nggak jatuh dalam dosa? Bisa. Sangat terlampau bisa. Pendeta gembala bisa nggak? Oh sangat bisa. Saya pun saya pun masih bisa digoda. Tentang saya jatuh apa tidak, itu tanggung jawab kita. Rumahmu itu tanggung jawabmu. Coba ngomong kiri kanan, rumahmu tanggung jawabmu.
hatimu mau bersih atau kotor, tanggung jawab kita, tanggung jawabmu pribadi. Saya bisa orang hina saya, oh ini rumah saya, jamnya sapu rumah, sapu tendang kotorannya. Katakan amin. Orang bisa buang kotoran di rumah saya, perkataan, sikap yang menyakiti hati saya, tapi jamnya sapu, kan kita kan nyapu kan nggak tiap hari, nggak tiap jam. Ada sini yang nyapu tiap jam? Waduh kayaknya sakit itu ya. Kan kita setiap hari nyapu, mungkin pagi, mungkin sore, atau 2 kali, kita buang semua sampah. Kebersihan hati itu tanggung jawab engkau dan saya. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Periksa hatimu, apakah hatimu sudah siap untuk Tuhan tinggal bersama-sama. Jadi dengerin, tempat kudus, next lagi, tidak terjadi otomatis. Harus dirancang, dibangun, dijaga kekudusan. Engkau harus jaga hatimu nih. Ini sambil contoh bangunan, ini kuat. Ini kuat, makanya hatimu tuh dijaga, dirancang, dibangun, dijaga kekudusannya. Ada niat, ada mau usaha. Katakan amin. Dalam konteksnya sekarang, hati kita adalah bait Allah. Hidup kita adalah tempat Allah berdiam. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Next lagi, lihat ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Bilang kiri kanan, kamu tuh bait Allah. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Kalau saya bait Allah, hati saya harus bersih. Itu bait Allah. Kalau saya nggak bersih, berarti nggak mencerminkan bait Allah. Mulutmu jangan kotor. Coba bilang kiri kanan. Mulutmu jangan kotor. Karena kamu bait Allah. Katakan amin. Kalau saya pakai baju kelihatan perutnya, apakah itu mencerminkan bait Allah? Tidak. Kapan kita bait Allah? Setiap hari. Bukan cuma hari Minggu. Oh iya, saya bait Allah hari Minggu. Lawannya bait Allah apa? Bait setan. Senin Selasa aku bait setan. Wah, berarti kamu gak mencerminkan. Sampai sini kau nangkep ya. Cara pakaian kita, cara kita bergaul, kemana kita pergi, kita mencerminkan bait Allah. Tadi saya bersama Koaping, saya udah jalan, Allah itu bersama dengan kita. Berarti pakaian kita pun kita harus perhatikan. Sampai sini kau menangkap. Dulu bait Allah bicara gedung. Dan bicara hadirat Tuhan itu bicara korban. Tapi kalau sekarang enggak. Yesus udah merubuhkan semua, tanda kutip. Dan dia bilang, kamu tuh bait Allah. Saya dan engkau tuh bait Allah. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Sampai sini kau menangkap ya. Next lagi. Nah, kekudusan adalah syarat ya untuk hadirat Allah tinggal. Enggak ada yang lain, saudaraku. Kekudusan itu syarat buat Allah tinggal. Next lagi. Lihat, tempat kudus berarti tempat yang dipisahkan. Katakan sama-sama, dipisahkan. Disucikan. Kalau engkau dan saya mau hidup kudus, ya engkau harus pilah-pilah. Engkau harus perhatikan. Tempat-tempat yang itu bukan kudus. Jaga pergaulanmu. Katakan amin. Periksa hatimu, periksa dirimu, periksa semuanya. Apakah engkau dan saya kudus? Ya, lihat lagi. Allah tidak berkata, buatlah tempat biasa. Tapi Tuhan ngomong tadi apa? Buatlah tempat kudus untuk aku tinggal. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Nah ingat, kita adalah bait Allah. Sebenarnya Allah sudah menguduskan kita, tinggal kita menjaganya. Makanya hari ini, yuk kita kembali kepada Tuhan. Tuhan mau tinggal bersama dengan kita. Oh Pak, apa untung ruginya kalau saya jauh dari Tuhan dan hadirat Tuhan gak ada? Nanti kita masuk poinnya. Kalau engkau gak ada hadirat Tuhan, pola pikirmu ditarik sama dunia. Jadi cara berpikirmu tuh dunia. Dan apa efeknya? Lihat aja dunia, penuh dengan ketidakpastian. Kalau saya gak ada hadirat Tuhan, waktu saya lagi susah, wah, anak saya minta ngomong begitu, wah tuh, saya bisa down banget. Dan saya bisa periksa tagihan
rekening saya, mutasi saya, kemana aja duit. Dan saya bisa ngomel-ngomel kalau mungkin saya ada menabur. Salah, kesel gitu. Tapi karena saya ngerti Bapak saya ngomong. Nah dengerin ya, ini ada kesaksian lagi bahwa Allah itu dekat sama kita. Sebelum saya pergi tanggal 17 hari Jumat ke Hong Kong, saya tanggal 13 rindu ke Singapura. 13 April, 13, 14, 15. Saya rindu ke Singapura, tapi duit saya nggak ada. Karena duit saya udah saya plot untuk kuliah anak, untuk istri makan, untuk bayar asuransi, untuk segala macam. Uang saya itu udah saya plot semua. Jadi tiba-tiba saya ngomong sebelum tanggal 13, 2 minggu sebelumnya saya ngomong gini sama istri saya, Hani, aku pengen ketemu anak saya deh. Ya, nama istri saya bukan Hani ya, Natasha namanya ya. Saya bilang, Hani, saya kepingin deh ke Singapura, ketemu sama anak kita. Terus dia ngomong gini, emang kamu kenapa? Kangen aja, gitu loh. Ya udah kamu aja yang pergi, kan biaya mahal banget tiket pesawat. Tapi saya kepingin kamu juga ikut. Karena mamanya juga dekat sama anaknya, tapi saya tahu dia mengerti bahwa biaya mahal. Biasanya kami ke Singapura, kalau saya diundang ke Singapura, sharing di gereja cabang di Singapura. Dan waktu itu hampir setiap bulan saya diundang 1 kali. Jadi saya nggak bayar tiket pesawat dan hotel, karena kan dibayar gereja di sana. Dan saya bisa jenguk anak saya. Anak saya lagi sekolah lewat kemurahan Tuhan di sana ya. Nah terus istri saya bilang begini, emang kamu ada uang? Memang gak ada uang, uangnya tuh udah ngepas semua. Tapi saya ada kartu kredit, saya bilang. Kamu ikut deh. Oh gitu, ya udah deh terserah kamu deh. Dia bilang begitu. Tapi di hati saya gak mau gunakan kartu kredit gitu loh. Walaupun pakai kartu kredit itu kan gak ada dosa apa gak dosanya gitu ya. Yang penting waktu kita cicil bayar. Jangan sampai kita nggak bayar. Bilang kiri kanan, hutang bayar gitu, hutang dibayar ya. Aduh, Pak Pendeta ingetin lagi gitu ya. Ya, hutang dibayar, katakan amin. Nah singkat cerita, saya cari tiket pesawat. Aduh, mahalnya minta ampun. Cari lagi besoknya, nggak berubah. Besokannya nggak berubah, besokannya lagi. Oh kata orang cari malam, saya cari malam jam 1. Tetap sama, malah makin mahal. Karena tanggal 13 sudah makin dekat. Akhirnya saya cari, aduh mahal sekali. Kami berdua PP 6.700.000. Coba ke Singapura, dulu tuh cuman, dan itu pesawat yang paling murah. Tahu pesawat paling murah yang saya nggak usah sebutin namanya ya. Nggak ada bagasi lagi. Saya mau tambahin bagasi, waduh mahal lagi. Aduh saya lemes, saya gini, udahlah Tuhan, saya nggak jadi deh. Gini, saya siap deh nggak jadi kalau memang nggak ada berkat. Dan saya nggak mau pakai kartu kredit. Itu hari Sabtu saya lemes, mau ikut menara doa di pusat. Dan saya cek tiket udah terbang, hotel mahal sekali. Dan dalam saat saya lagi lemes begitu, teman saya telepon. Lihat ya, Tuhan sanggup buat mujizat. Teman saya bilang begini, Pak Pendeta, saya lagi mandi, ingat Bapak. Loh, Pak ini bukan porno ya? Oh iya bukan porno, kita ketawa. Maksudnya apa? Saya digerakin Tuhan untuk berkati istri Bapak ke Hong Kong. Gitu, oh iya? Tapi istriku gak mau ke Hong Kong. Dia berat tinggalin anak yang perempuan 10 hari. Gitu loh. Oh begitu Pak. Ya udah, mungkin pulang dari Hong Kong, Bapak mau ke Singapura sama istri. Nah saya mau berkati pesawat tiketnya. Boleh nggak sebelum ke Hong Kong, uang itu untuk beli tiket ke Singapura, kami ke Singapura. Oh boleh Pak. Aduh saya langsung nangis, ada air mata loh. Karena saya lagi sibuk cari tiketnya naik terus. Dan kami nggak ada uang, tapi saya ada kartu kredit. Saya bisa cicil, tapi saya nggak mau di hati saya. Tiba-tiba Bapak itu bilang begitu. Dan saya beli tiketnya, saya beli hotel. Saya beli hotel, saya pilih yang 1.900.000 kurang lah. Kan yang murah-murah aja.
istriku bilang, Hani, kalau ajak saya jangan hotel-hotel sembarangan dong. Ya, kenapa? Ini baca nih, kalau beli-beli hotel sembarangan, ada virus, bakteri. Aduh, Hani, saya bilang. Akhirnya saya beli hotel 1,8 lebih. Hampir 1,9, 2 malam. 3 hari 2 malam. Bapak ini bilang gini, Pak Ilyas, tiket pesawat sama hotel, saya yang bayar. Ya, tepuk tangan yuk buat Allah kita. Kejadian tanggal 11 bulan April 2026. Bilang kiri kanan, Bapa di surga sayang kamu. Ngomong kiri kanan, Bapa di surga sayang kamu. Ya, jadi saya nggak tambah-tambahkan. Jadi lihat ini, lihat ini. Jadikan dirimu itu, Tuhan itu, hadirat Tuhan itu betah. Lihat ini. Allah tidak berkata buatlah tempat biasa, tapi tempat kudus. Maknanya baik baca sama-sama. Tidak semua hal bisa bercampur. Itu tentang tempat kudus dengan hadirat Allah. Nggak bisa, saudaraku. Kalau engkau masih ada dosa, mana mungkin hadirat Allah mau di sana. Tapi waktu engkau akui, engkau jujur, engkau berkata, Tuhan, aku jujur Tuhan. Hatiku ini kotor semua. Hidupku ini kotor. Nah, Tuhan sanggup untuk membereskan hidup kita. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Ada proses pembersihan dan penyerahan diri. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Saya selalu mau dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Dan kalau engkau mau, engkau belajar. Kok bisa sih Pak? Hari-hari ngomong-ngomong Tuhan aja. Saya nggak bilang bahwa saya kudus. Coba saya tanya, siapa yang gak ada dosa angkat tangan? Saya gembala, saya pendeta, saya gak angkat tangan. Siapa yang dosanya paling banyak? Saya angkat tangan duluan. Loh yang gak angkat tangan ini lagi pada berdosa semua nih. Gak jujur. Jadi dengerin ya, kekudusan ini upaya untuk kita terus mau dibersihkan. Itu kekudusan. Jadi bukannya, saya nggak mau deket-deket, awas saya nggak mau deket, kamu orang berdosa, enggak. Ada ibu bilang begini, Pak Pendeta, mobil saya dipakai suami, bawa selingkuhan. Terus, apakah mobilnya dijual? Kenapa dijual? Ya kan tempat duduknya bekas selingkuhan. Ya ampun ibu, jangan lebay, saya bilang. Ya, maksudnya apa Pak? Ibu naik taksi, ibu kemanapun, ibu kan nggak tahu itu bekas siapa, pesawat. Ibu jangan aneh-aneh deh. Ibu cukup dalam nama Yesus, aku kuduskan tempat ini, roh-roh jahat yang ikut, usir semua. Ibu pakai itu mobil lagi. Gitu. Jadi dengerin, kekudusan itu upaya kita setiap hari mau dibersihkan sama Tuhan. Tuhan, ubah hatiku seperti salju. Apalagi? Ubah hatiku seperti dirimu, seperti hatimu. Terus apa? Engkau penjunan. Coba ngomong sama-sama. Ku tanah liat. Tuhan itu penjunan. Dia tuh mau terus bentuk kita supaya kita bersih. Katakan amin. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Saya mau ke Hong Kong aja, saya ada bawa uang sisa-sisa. Ya. Dan saya bawa uang rupiah. Tiba-tiba ketemu satu hamba Tuhan. Saya nggak usah sebut namanya. Ketemu hamba Tuhan, nggak taunya dia satu pesawat. Gitu. Dan saya senang sekali, karena udah lama nggak ketemu. Tiba-tiba di hati bilang begini, Ilyas, berkati tuh hamba Tuhan. Waduh, Tuhan baru mau mendarat di Hong Kong nih. Semua yang kamu bawa. Maksud saya semua dolar Hong Kong saya mau kasih. Saya nggak bawa banyak. Semua dolar Hong Kong, tapi ada rupiah. Rasanya kalau saya cuma kasih segini nggak tega juga. Saya ambil rupiah dan saya tinggalin cuma 100.000 di dompet saya. Dan saya masukin jaket saya dan saya tunggu saya kapan ketemu. Waktu saya ke toilet, saya berdiri, dia duduk. Nah saya tepuk sebelahnya, saya bilang gini, Pak ini ada berkat buat Bapak. Terus dia bilang begini, jangan Pak Ilyas. Pak Ilyas baru mau mendarat pelayanan misi di Hong Kong. Jangan. Gitu. Istri juga bilang, jangan. Gak apa-apa. Jadi main dorong-dorongan gitu ya. Tapi saya tulus. Dan waktu dia tolak gitu ya, maksudnya gini,
Saya terima tapi jangan Pak, kami aman. Terus saya ngomong gini, yang penting bagian saya, Tuhan udah suruh. Dan Tuhan uji saya. Dan saya kasih uangnya ke hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan itu tidak terima, dia bilang pakai untuk saya. Dan saya ambil, saya masukin. Saya nggak mau banyak berpikir. Saya tahu Tuhan juga lihat semua. Lihat ya. Saya sampai Hong Kong, hujan, gerimis. Hujan gitu, makin besar. Udah dekat sekretariat, saya belok ke kafe. Samping sekretariat tahu ya, Star Cafe. Ya, saya makan, minum. Terus Pastor Jimmy telepon, oh ya sini kan silakan. Ayo gabung, kita ngopi. Udah ngopi sama Ibu Linda, udah. Mereka mau bayar, jangan saya bayar. Saya keluarin kartu kredit saya. Karena saya mau hidup di sini, maksud saya aman kalau nggak bawa uang. Saya pakai kartu kredit, nanti kan saya bayar. No kartu kredit, dibilang, hah? No kartu kredit? Saya bilang, ini gimana sih restoran besar, kok nggak terima kartu kredit? Langsung di pikiran saya, untung hamba Tuhan tadi, gak usah Pak Elias, gak usah. Bapak baru mau mendarat. Gitu loh. Coba kalau dia ambil, Bu Linda, Pastor Jimmy bayarin dong. Malunya minta ampun ya. Ternyata Tuhan cuma mau lihat hati saya. Saya mau uji kamu berani kasih nggak kamu mau mendarat. Dan ternyata betul loh. Tuhan nggak ambil uang itu dan Tuhan kembalikan. Dan waktu saya makan, saya bayar. Untung masih ada uang 100 itu. Dan saya bayar. Coba kalau nggak ada, terpaksa paspor mungkin dikasih. Enggak ya. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Jadi ini pembersihan, penyerahan diri, ini kekudusan. Hari ini yuk kita datang sama Tuhan. Next lagi, lihat Tuhan akhirnya apa tujuan akhir? Allah mau diam di tengah kita. Tujuan dari semua ini bukan bangunan, tapi kehadiran Allah itu sendiri dalam kehidupan kita. Hari ini waktu kau mau pulang, yuk bersihkan supaya Allah itu betah diam di kita. Next lagi. Bahaya hidup tanpa hadirat Tuhan. Nah ini dia. Jangan engkau merasa engkau kuat, engkau bisa. Jangan. Saya pun hamba Tuhan, pendeta, gembala. Saya bersandar sama Tuhan. Gak berani kalau gak dekat Tuhan. Coba next lagi. Ayo baca sama-sama. Banyak orang Kristen masih hidup, tapi tanpa kehadiran Tuhan yang nyata. Ini dia nih. Coba periksa dirimu. Apa contohnya? Ibadah kosong. Ngeri loh. Jangan main-main. Kalau saya juga ada dosa, saya sebagai pendeta, gembala, tetap nyanyi. Dan kosong. Lihat teman sebelah, kok pada nangis ya? Ya ampun, gue gak nangis, gak rasa apa-apa. Yang lain jingkrak-jingkrak, saya ikutan jingkrak, haleluya. Yesus kekasih, tapi kosong. Siapa yang pernah ngalamin itu? Kok pernah rasakan itu enggak? Jujur sama Tuhan, Tuhan aku kosong. Ampuni aku, periksa dirimu, bersihkan semua yang kotor. Jangan-jangan Tuhan udah pergi. Nangis loh kalau ditinggal Tuhan loh. Daud aja dia nangis, Raja Saul juga sampai dia panggil Daud untuk undang hadirat Allah lagi. Lihat ini, doa terasa kering. Siapa yang merasa doa terasa kering? Kayaknya doaku gak dijawab. Jangan-jangan ada yang kotor dalam hidupmu. Jujur aja, Tuhan aku ada yang kotor. Tuhan aku mau bersihkan, tolong aku. Sebenarnya Tuhan yang bersihkan kok, kita gak mampu. Sebenarnya Tuhan yang bersihkan kita loh. Kita gak mampu, kenapa? Daging kita ini kuat sekali. Gak ada dari kita semua yang suka hadirat Tuhan. Sebenarnya, coba aja, siapa yang mau ibadah lagi habis di sini? Misalkan udah ada 4 kali ibadah, engkau ibadahnya berapa kali? Paling sekali. Itu menunjukkan bahwa engkau dan saya sebenarnya gak suka hadirat Tuhan. Makanya Tuhan sendiri yang mau datang. Dan dia mau tinggal bersama dengan kita. Tepuk tangan dia buat Allah. Ini dia nih. Hidup kehilangan arah. Aku gak tahu Pak, aku mau ngapain. Kerja juga, aduh Pak capek Pak. Banyak masalah. Dan rasanya engkau, udahlah berjalan aja. Engkau lagi kehilangan visi. Engkau lagi kehilangan hadirat Tuhan. Kembali ke Tuhan. Pelayanan ini sukacita. Dan pelayanan ini adalah anugerah. Itu kata Rasul Paulus. Makanya
Rasul Paulus bilang begini, makanya kami tidak tawar hati. Kenapa orang tawar hati? Hadirat Tuhan enggak ada di sana. Kenapa hadirat Tuhan enggak ada di sana? Karena Tuhan enggak betah di situ, karena rumahnya kotor. Saya pun pernah ke rumah orang ya, itu bersih, bagus gitu ya. Dan saya buka sepatu, dan saya buka kaos kaki karena bersih. Dan saya jalan, masuk ke dalam, udah. Sampai mau pulang, saya pakai kaos kaki kan. Saya ngeliat kaki saya, loh kok kaki saya kotor? Berarti lantai itu kotor. Kasat mata bersih. Hati-hati waktu engkau merasa bersih. Sebenarnya engkau tahu kok engkau bersih apa enggak. Cepat-cepat Tuhan, aku minta ampun. Karena apa? Tuhan tuh mau betah tinggal bersama dengan kita. Lihat ini, hidup kehilangan tanpa hadirat Tuhan, hidup kehilangan kekuatan. Engkau gak kuat dalam hidup ini. Rasanya, aduh Tuhan, kenapa ya? Kok aku gak kayak dia? Nah itu dia tuh. Selalu ada iri hati, selalu gak bisa bersyukur. Tandanya apa? Mudah marah. Siapa yang sini mudah marah? Mudah marah-marah. Periksa aja, ini nih. Mudah putus asa, kehilangan damai. Saya tipe orang yang gampang minta ampun sama Tuhan dan jujur mau minta ampun sama Tuhan. Kalau lagi ribut sama istri, bisa ribut kita, bisa beda pendapat. Saya cepat minta ampun sama Tuhan, saya cepat berdamai. Karena saya tipe orang yang gak mau lama-lama jauh dari hadirat Tuhan. Waduh kita gak enak. Next lagi, lihat ini nih. Berkat saat Allah diam di tengah kita. Next, perhatikan. Ketika Tuhan benar-benar hadir. Kenapa saya tulis benar-benar hadir. Kita bisa merasakan. Di tempat ini selalu kalau saya ada di sini, pujian penyembahan itu sangat menyentuh saya. Dan jarang sekali loh. Enggak semua gereja mengalami begitu. Tapi di tempat ini saya bisa hancur hati. Ada damai yang tidak tergantung situasi. Engkau nggak ada uang. Lihat, saya nggak ada uang. Sorry ya, waktu itu ya, tanggal 11 mau ke Singapura. Saya bisa ajak istri saya. Istriku bilang begini, udah kamu aja. Enggak mau sayang. Saya mau kamu ikut dan ketemu. Saya tahu dia kangen sama anaknya juga. Ya, dan saya mau ajak dia. Dan dia nggak mau di hotel yang biasa-biasa. Saya kan orang misi. Orang misi itu masa bodoh mau tinggal di mana aja. Tapi saya lupa bahwa saya ajak istri. Ya loh, dia nggak mau hotel-hotel sembarangan. Ya, yang dipakai orang macam-macam. Dia mau, aduh kasih aku yang layak dong. Karena kamu pergi sama aku. Oke, dan dia dapat. Dan apa yang terjadi? Lihat saudaraku, ada damai yang tidak tergantung situasi. Kalau sampai berkat itu nggak datang, dan saya nggak ke Singapura, saya nggak apa-apa. Dan saya nggak akan pakai kartu kredit itu. Saya bisa cicil. Bisa, tapi saya udah, saya nggak mau. Saya tahan. Tapi Tuhan tahu hati saya. Waktu saya ditelepon, saya nangis segukan-segukan loh. Sama Tuhan, sampai nangis, aduh Tuhan kok baik banget, kok Tuhan tahu saya kayak begini. Lagi kepingin ke Singapura ya. Ada hikmat dalam keputusan. Ada kuasa untuk berubah. Tuhan kasih hikmat dalam segala apa saja. Ada kuasa untuk berubah. Katakan berubah. Ada sukacita yang paling dalam. Ya, ada sukacita. Ini bensin di Jakarta naik loh. Barang-barang naik, kau ada sukacita enggak? Gaji enggak naik, sukacita enggak? Allah. Ya. Coba ngomong sama-sama, Allah. Ya. Yang benar. Ini nih, kalau kita dalam hadirat Tuhan, ada sukacita yang dalam. Hati yang gelisah jadi tenang. Saya gelisah, tapi saya mau tenang. Saya tahu keputusan Tuhan yang jadi. Hidup yang kosong, jadi penuh harapan. Bahkan orang yang lemah, jadi kuat. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Yuk kita bangkit berdiri. Saya mau ajak kita datang jujur sama Tuhan. Dan kalau engkau mau, Tuhan itu datang kepada kita, betah di dalam kehidupan kita. Mari angkat tanganmu. Lagu yang tadi ya, Nathan. Makasih Tuhan, terima kasih. Ingat, Allah tidak mencari gedung, tempat, rumahmu mau kontrakan, rumahmu mau apa. Mungkin Pak Pendeta, kamar saya kecil. Bahkan ada teman kita, Pak kamar saya cuma disekat Pak, di ruang tamu.
tetap Allah nggak lihat tempat. Allah nggak lihat kasurmu. Coba ngomong kiri kanan. Allah nggak lihat kasurmu. Allah nggak lihat bajumu, semuanya enggak. Allah lihat hatimu. Dia mau tinggal di dalammu. Katakan amin. Siapa yang mau Allah tinggal dalam kehidupan kita? Mari katakan terima kasih. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Hampiri hidupku. Katakan kau tarik